411. Tanah Panti Asuhan dimenangkan oleh grup Aliansi Bintang yang merupakan legenda. Mereka ada di kota pedalaman dan bukanlah perusahaan kecil tanpa nama. Tapi di bawah kepemimpinan seorang ketua dewan direksi, perusahaan itu melonjak selangkah demi selangkah dan secara bertahap menjadi 10 perusahaan terkaya di Huasia. Terutama ketua dewan direksinya, dia adalah sosok yang legendaris. Katanya, dia masih sangat muda dan cantik. Walaupun grup Aliansi Bintang tidak terlibat politik atau militer, tapi dengan reputasinya yang besar, keluarga Miller tetap akan memberi mereka wajah. Karena itu, keluarga Miller tidak punya pilihan untuk menyelesaikan masalah panti asuhan ini, karena mereka tidak ingin kehilangan wajah mereka dengan grup Aliansi Bintang. Saat ini, Jensen telah datang ke rumah keluarga Miller dan baru mau memasuki gerbang. Tiba-tiba, ada sosok yang keluar. Pria ini mengenakan jas, kacamata dan tas Louis Vuitton. Penampilannya keren, seperti seorang presdir. Dia adalah paman keempat yang bernama Rowan Miller, yang mengembangkan nama keluarga Miller menjadi lebih besar. Setiap orang memiliki posisinya sendiri. Ada yang berpolitik, ada yang menjadi tentara dan ada yang berbisnis. Paman keempat adalah penguasa bisnis yang sangat hebat. Jensen? Setelah melihat Jensen, Rowan mengerutkan keningnya. Menurutnya, Jensen menolak untuk bercerai karena menginginkan uang keluarga Miller. Intinya adalah keserakahan. Bagaimanapun, keluarga Miller juga berencana memberinya uang, tetapi menantu laki-laki itu malah menyulitkan diri sendiri. Apa yang kamu lakukan di sini? Apa kamu pikir kamu bisa keluar masuk rumah keluarga Miller dengan sesukamu? Kamu tidak sadar siapa dirimu? Apa kamu datang untuk meminta uang? Kata Rowan menegurnya dengan wajah serius. Melihat Jensen dengan pakaian murahan, dia semakin memandang rendah Jensen. Mengenai Jensen adalah seorang dokter? Di dunia ini penuh dengan dokter. Apakah sulit untuk menemukan dokter lain yang lebih baik? Jensen agak terkejut. Pria ini sepertinya adalah paman keempat Elena. Nada bicaranya sombong sekali. Aku ini, orang yang paling menghargai orang-orang yang sederhana, paling benci melihat orang yang suka berfoya-foya. Apa ada pria yang berlutut di depan istrinya demi uang? Apa masih bisa disebut sebagai seorang pria? Kata Rowan yang terus memakinya. Jensen tersenyum. Perkataan Rowan ini bagus sekali. Kalau dia bukan dari keluarga Miller, mungkin dia akan menjadi tukang. Walaupun Jensen tidak memiliki latar belakang keluarga yang baik, tapi di kota Asmenia dia bisa berhasil. Dia juga tidak berdebat dengan Rowan, karena dia meremehkannya. Lebih baik aku pergi saja. Jensen berbalik dan pergi. Melihat Jensen pergi, Rowan merasa sedikit bangga. Terakhir kali Jensen membuat keributan di keluarga Miller, tapi akhirnya dia ketakutan sendiri. Rowan, kenapa kamu mengusirnya? Tiba-tiba ada seorang pria keluar dengan duduk di atas kursi roda, itu adalah paman ketiga, laki. Kakak ketiga, anak ini pasti datang ke keluarga Miller karena menginginkan uang. Rowan berkata, kamu bodoh. Kamu lupa apa yang ibu katakan? Ibu menyuruhnya menangani masalah panti asuhan. Kalau kamu mengusirnya, bagaimana jika dia melaporkan masalahnya kepada ibu? Kata laki memarahinya. Rowan terdiam sesaat. Memang ada masalah seperti ini, tapi tadi dia pikir itu hanya sebuah candaan saja. Dia mau tidak mau pergi dan mengatasi kekacauan yang terjadi di panti asuhan. Tapi kamu malah memarahinya dan membuatnya pergi. Kata laki berpura-pura marah, tapi diam-diam dia membantu Jensen. Wajah Rowan sedikit berubah. Jensen jelas tidak akan bisa menyelesaikan masalah panti asuhan itu, tapi jika tidak menyelesaikan masalah panti asuhan karena dia diusir itu adalah hal yang berbeda. Ketika nanti orang-orang bertanya, kenapa Jensen tidak mengurusi masalah panti asuhan itu, Jensen juga yang akan menyalahinya. Setelah Rowan memikirkannya, lalu berkata dengan buru-buru, Jensen, berhenti. Jensen sepertinya tidak mendengarnya dan tetap berjalan pergi. Jensen, apa kamu mendengarku? Bagus, sampah ini berani menghiraukanku. Kamu cepat kembali ke sini. Awalnya, Rowan menganggap Jensen seperti bawahannya dan memarahinya, tetapi lama-kelamaan dia memohon kepadanya. Dia berlari ke arah Jensen, mengulurkan tangannya dan menghentikan Jensen, lalu berkata, Jensen, masuklah, lupakan apa yang aku katakan tadi, anggap saja kamu tidak pernah mendengarnya. Cuy!
Jensen memuntahkan air liur ke tanah dan berkata, bisakah air liur yang dimuntahkan ini kembali? Rowan menjadi sangat marah, tetapi saat ini dia tidak berani menyinggung Jensen. Bagaimanapun, ini ada hubungannya dengan ibunya, nenek keluarga Miller. Tidak bisa, oke, aku salah, oke? Rowan menggigit giginya menahan amarah, menundukkan kepala dan mengakui kesalahannya. Aku pikir aku adalah presidir dari grup Miller. Tapi meminta maaf kepada seorang pecundang, memikirkannya saja sudah membuatku malu. Kamu benar, aku datang ke keluarga Miller untuk mendapatkan uang. Aku sangat senang karena bisa naik tingkat dalam sekali melangkah. Aku berlutut untuk mendapatkan uang keluarga Miller, aku bukan seorang pria, kata Jensen dengan suara pelan. Jensen, aku salah, aku benar-benar minta maaf kepadamu dan cepatlah selesaikan masalah yang nenek berikan kepadamu. Amarah Rowan perlahan mereda dan berubah menjadi rendah hati. Lalu katakan, apakah aku seorang pria? Jensen bertanya. Iya, kamu seorang pria. Kata Rowan yang hanya bisa mengikuti keinginan Jensen. Jensen hanya mengangguk, berbalik dan berjalan masuk ke rumah keluarga Miller. Sambil berjalan dia berkata, jika aku seorang pria, maka kamu yang bukan pria. Kamu. Rowan sangat marah hingga ingin membunuhnya, tetapi dia tidak berani melakukannya. Dia hanya bisa membalasnya ketika Jensen gagal menyelesaikan masalah panti asuhan itu. Paman ketiga. Jensen berjalan ke pintu masuk, lalu mendorong Lucky dan pergi bersamanya. Di antara keluarga Miller, dia hanya berhubungan baik dengan Lucky. Keluarga Miller yang lain sombong dan kasar, membuatnya ingin memukulnya satu persatu. Jensen, Paman sangat mengagumi keberanianmu berbicara seperti itu kepada adikku, kamu tahu dia memiliki posisi yang tinggi, selama ini tidak ada yang berani berbicara dengannya seperti ini. Pandangan Lucky tentang Jensen berubah lagi. Semua orang mengatakan Jensen adalah seorang pecundang, tapi dia tidak berpikir seperti itu. Hehe, itu karena dia sudah lama berada di posisi tinggi, jadi perlu ada seseorang yang membuatnya sadar. Bagaimanapun, seluruh keluarga Miller tidak mau menyerah pada Elena, semuanya menunggu masalah panti asuhan ini. Walaupun paman keempat memiliki kekuatan yang besar, tapi dia juga tidak akan berani merusak hal baik untuk keluarga Miller, kata Jensen yang mengetahui maksud Rowan. Kamu ini pintar juga, tapi bagaimana kamu menyelesaikannya masalah panti asuhan itu? Kata Lucky khawatir, di balik layar tanah panti asuhan itu sekarang milik grup Aliansi Bintang, yang merupakan gabungan dari beberapa kelompok bisnis. Dia memiliki reputasi tinggi di Huasia. Bahkan keluarga Miller ingin berbisnis dengan mereka. Sekarang ada orang ingin mengambil tanah mereka, keluarga Miller tidak ingin kehilangan wajahnya sehingga tidak berani menyelesaikannya. Tenang saja, aku pasti bisa menyelesaikannya. Kata Jensen dengan percaya diri, tunggu sampai aku menyelesaikan masalah ini, aku akan memasak detoksifikasi dengan rebusan tulang untukmu. Penyakitku ini penyakit lama, menunggu 1 atau 2 hari pun tidak apa. Walaupun perkataan Lucky terdengar sederhana, Jensen masih melihat tubuhnya sedikit gemetar. Setelah memasuki halaman keluarga Miller, Jensen melihat Sylvia dan Naomi sedang mengobrol dengan Elena. Tampaknya, hubungan mereka cukup baik. Setelah Jensen datang, wajah Naomi dan Sylvia menjadi serius, terutama Naomi yang wajahnya terlihat jijik. Jensen mengabaikan mereka dan melambai ke arah Elena. Jensen, kamu datang. Setelah Elena melihat Jensen, dia tersenyum lebar dan Naomi diam-diam kesal. Dia tidak paham kenapa kakak yang cantik ini bisa menyukai pecundang seperti itu. D412. Elena berpakaian sederhana hari ini, mengenakan terusan bermotif bunga dan sepatu hak tinggi di kakinya. Meski kakinya yang putih panjang tidak dibalut stoking sutra, namun tetap seksi membuat Jensen tergoda. Sayangnya, ini adalah rumah keluarga Miller. Sepertinya akan sulit untuknya bisa kembali hidup sebagai suami istri. Memikirkan hal ini, kebencian Jensen terhadap keluarga Miller semakin besar. Ayo kita pergi. Elena memakai anting panjang yang cantik. Saat dia berjalan, kilauannya menggetarkan hati orang-orang. Dia menggandeng lengan Jensen dan pergi. Kakak ketiga, tunggu aku. Sylvia menyusul mereka dengan wajah tidak tahu malu. Elena langsung mengerutkan keningnya merasa tidak senang. Kakak ketiga, bagaimanapun masalah panti asuhan adalah masalah keluarga Miller. Keluarga Miller tentu saja harus tetap mengawasinya.
Kebetulan kami yang bertanggung jawab atas proyek ini, jadi kami akan ikut pergi bersama kalian. Tiba-tiba, seorang pemuda berjas bulu, dengan tangan di sakunya berjalan masuk, penampilannya tampak keren. Dia adalah pacarku, Fernando. Kata Sylvia sambil menggandeng tangan pemuda itu, dengan wajah yang dipenuhi senyuman manis. Melihat mereka membawa nama keluarga Miller, Elena juga tidak bisa menghentikannya, dan membawa Jensen ikut pergi bersamanya. Fernando tersenyum anggun, tapi dia melihat punggung Jensen dengan rasa jijik. Baru kemarin dia diberitahu mengenai Jensen. Tak disangka anak desa ini sangat kejam. Demi uang, dia berani memarahi Renata yang merupakan orang yang penting. Dia bahkan terus mengganggu Elena. Dia berbeda, mana berani dia mengincar keturunan langsung keluarga Miller, bisa bersama dengan keturunannya yang tidak langsung seperti Sylvia juga sudah bagus. Selama keduanya menikah, hidupnya cukup terjamin. Tuan Jensen, aku sudah tahu masalahmu kemarin. Aku Fernando kagum padamu, dan hubungan kalian juga cukup baik. Hanya sedikit pria yang bisa berlutut di depan istrinya. Suara Fernando terdengar lembut, tapi perkataannya berduri. Artinya jika Jensen sudah masuk ke gerbang keluarga Miller, langsung berjuang dengan nyawanya. Kamu adalah pacarnya Sylvia? Tanya Jensen memalingkan kepalanya. Ya, kami akan menikah di akhir tahun, kami sudah saling kenal sejak kuliah. Kami saling menyukai satu sama lain. Fernando menatap Sylvia dengan mata yang penuh cinta. Belum menikah sudah memiliki hubungan? Berani sekali. Jensen mengangguk. Memiliki hubungan? Hehe, Tuan Jensen, aku tidak berusaha keras sepertimu. Demi uang, kamu memaksa seorang wanita memiliki hubungan denganmu. Aku ini sangat menghormati Sylvia, kata Fernando sambil menggelengkan kepalanya. Oh, ternyata bukan kamu. Jensen menunjukkan tatapan yang aneh, semalam pacarmu baru saja berhubungan dan suaranya sangat berisik. Dia sibuk sampai pagi dan sekarang dia terlihat hampir pingsan dan kelelahan. Aku pikir itu kamu. Sepertinya kamu juga cukup pintar demi masuk ke keluarga Miller, kamu bahkan mau diselingkuhi. Setelah membalas perkataan Fernando sebelumnya, Jensen mengajak Elena pergi lagi. Fernando termenung sejenak, lalu menatap Sylvia dengan wajah marah. Sylvia tentu tahu apa yang sedang terjadi, karena tadi pagi dia baru saja keluar dari kamar Jessica. Fernando, jangan dengarkan dia hanya mencoba membuat kita bertengkar, aku masih suci. Benarkah? Lalu kenapa kamu terlihat seperti mau pingsan dan lingkaran hitam di bawah matamu terlihat sangat besar? Ini. Kedua orang itu berdebat sejenak, kemudian suara tamparan terdengar dan menarik banyak perhatian orang yang lewat. Jensen, apa yang terjadi? Elena tidak bereaksi. Sepupumu si Sylvia memang sudah tidak perawan. Fernando ini diselingkuhi. Tapi, saat aku melihat wajah Sylvia, ada energi negatif di wajahnya, sepertinya ada yang tidak beres. Bagaimanapun, wanita yang telah berhubungan biasanya diberi makan oleh energi negatif dan positif. Tapi Sylvia telah kehilangan energi positifnya. Jensen berkata sambil tersenyum, kecuali ada satu kemungkinan. Jensen, kenapa kamu mencermati hal-hal seperti itu pada wanita lain? Elena tidak ingin Jensen menjadi cabul dan melihat hal-hal seperti ini. Aku adalah seorang dokter, melihat wajah pasien adalah kebiasaan pekerjaanku. Jensen tertawa dan berkata, ayo kita makan bersama Kak Arthur dulu. Dia sudah membantu kita sebelumnya dan aku belum berterima kasih padanya. Oke, tapi bagaimana dengan Sylvia dan yang lainnya? Mereka yang mau ikut, itu bukan urusan kita. Mereka pantas mendapatkannya. Ini pertama kalinya kedua pasangan itu berjalan-jalan sejak mereka datang ke ibu kota. Berjalan di jalanan yang besar dengan Elena yang cantik dan tinggi akan tetap membuatnya menarik mata semua orang. Semalam Jensen telah berjanji dengan Arthur. Untuk lokasinya sudah ditetapkan oleh Arthur. Di Hotel Sun City, ibu kota, katanya ini adalah bisnis keluarga Carson. Setelah keduanya masuk, mata semua orang di aula menjadi bersinar. Alasan utamanya karena melihat Elena yang sangat cantik dan berpenampilan menarik. Beberapa pria sukses, pria muda dan pemuda kaya menatap Elena, berharap bisa disukai oleh Elena. Namun semuanya diabaikan oleh Elena, dia menarik Jensen untuk duduk di meja yang berada di pojokan. Pada saat yang sama, Sylvia dan yang lainnya juga mengikuti. Terlihat ada bekas tamparan di wajah Sylvia, dengan air mata yang memenuhi matanya.
Setelah melihat Jensen, amarahnya pun melonjak lagi. Tuan Fernando, tindakanmu bagus juga. Jensen melirik dengan mata sinis dan berkata sambil tersenyum. Fernando mengertakkan giginya. Meskipun dia sudah menduga Sylvia berselingkuh, tetapi untuk bisa masuk ke keluarga Miller dia harus tetap menahannya. Jensen, kita harus buru-buru menangani masalah panti asuhan, jam segini kamu sudah mau makan? Ini masih pagi, kata Sylvia tiba-tiba marah. Kalau kamu sedang buru-buru, ya kalian pergi saja, untuk apa menungguku? Apa kalian sekeluarga mau menungguku makan? Terserah saja mau menunggu atau tidak. Jensen tidak mempedulikannya. Dia hanyalah seorang adik sepupu, tidak sebanding dengan keturunan langsung, sombong sekali. Sylvia menghentakkan kakinya kesal dan berpikir untuk duduk, tetapi Jensen langsung mengusirnya. Kami sebagai suami istri hanya ingin makan berdua saja, kami tidak suka ada orang luar yang bergabung dengan kami terutama orang-orang kotor. Kamu. Sylvia menjadi sangat marah dan mengajak Fernando untuk duduk di meja sebelahnya. Fernando juga sangat marah. Jensen hanyalah seorang sampah, dia berpikir statusnya lebih tinggi dari Fernando. Masih berani pura-pura? Hei, Sylvia lihatlah, bukankah itu tuan muda ketiga dari keluarga Woodley? Tiba-tiba, dia bertemu dengan orang yang dikenalnya. Jasper Woodley dari keluarga Woodley? Sylvia tersenyum sinis, kakaknya Jasper ingin menikahi Elena. Tetapi karena sekarang Jensen telah menyela pertunangan itu, Jasper menjadi marah. Nona, ada seorang pemuda di sana yang ingin membelikanmu minuman. Saat ini, seorang pelayan berjalan ke meja Jensen dan meletakkan segelas anggur di atas mejanya. Ini arak putih. Bagaimanapun, Hotel Sun City adalah restoran tradisional food, tapi bukankah lebih baik memberikan anggur pada orang? Jensen dan Elena langsung menatap mata pelayan itu dan melihat ada sebuah meja di aula dengan beberapa anak muda berpakaian mewah, dan salah satunya berpakaian Armani sedang melihat ke arah Elena sambil mengangkat gelasnya. Jensen mengenalnya, itu adalah Jasper Woodley. Aku tidak minum, bawa ini pergi. Elena menjawab dengan dingin, dia tidak menyukai keluarga Woodley. Nona, dia ini tuan muda ketiga dari keluarga Woodley. Di ibu kota ini, siapa yang tidak mengenal keluarga Woodley? Pelayan masih tersenyum sopan. Meskipun Hotel Sun City ini milik keluarga Carson di ibu kota, Jasper sering datang kemari untuk makan dan bertemu dengannya. Aku bilang aku tidak mau minum, bawa pergi. Ekspresi Elena masih terlihat dingin. Episode 413. Sylvia dan Fernando sedang menonton drama tersebut, terutama Fernando yang memandang rendah Jensen. Dia melihat Jensen makan dan minum dan bahkan tidak berani membela Elena. Sungguh tidak jantan. Nona, tidak baik bagimu menolak orang seperti ini. Tuan Jasper kaya dan memiliki keluarga yang hebat. Dia sudah merendahkan diri dan mentraktirmu minum. Kamu tidak boleh mempermalukannya. Selain itu, aku melakukan ini demi kebaikanmu. Bisa kenal dengan Tuan Jasper akan sangat membantumu di ibu kota. Sikap pelayan itu diam-diam berubah, seolah-olah dia orang suruhan Jasper, dengan perasaan ingin menindas orang lain. Matanya tiba-tiba tertuju pada Jensen, dia melihat Jensen menundukkan kepalanya makan. Elena kembali diremehkan, lalu dia berkata, kamu lihat, priamu ini sangat menarik. Dia tahu siapa yang tidak bisa diusiknya di ibu kota dan siapa orang yang tidak boleh disinggungnya. Aku pikir kamu sebaiknya memutuskan priamu ini dan mengikuti Tuan Jasper. Dengan begitu kamu akan hidup enak ibu kota. Tentu saja dia memandang Elena rendah karena Jensen hanya diam saja. Bahkan Sylvia juga memandangnya rendah, Jensen ini masih berani cari masalah dengan keluarga Woodley. Jasper saja sudah membuatnya takut, dasar sampah, pecundang tidak berguna. Elena tahu sifat Jensen dan tahu kalau dia bukan seorang pengecut. Elena pun menjadi marah, pergi kamu atau aku akan menelepon manajermu. Aku mau tanya, jika ada tamu yang datang untuk makan, apa kamu perlu menemani mereka minum? Pelayan itu terlihat marah. Kenapa wanita ini berpikiran sempit seperti itu? Hehe, ini hanya masalah kecil, jangan dibesar-besarkan. Saat ini, Jasper datang sambil memegang gelas dengan anggun dan berpenampilan yang menarik, sementara teman-teman dekatnya bersiul dan meneriakinya. Tuan Jasper berencana untuk bertindak secara langsung, hehe, dia mengambil inisiatif untuk bertindak dan itu tidak pernah gagal. Benar, terakhir kali Fiona, dari keluarga kaya dan berkuasa di ibu kota.
Dibeli oleh Tuan Jasper dengan harga 30 juta yuan, dia langsung patuh dan meregangkan kakinya. Tidak peduli seberapa tinggi harga wanita itu, cepat atau lambat dia pasti akan menerima Tuan Jasper. Suara bising perlahan terdengar, suasana aula menjadi ramai. Pelayan itu memandang Elena dengan jijik dan berkata, berpura-pura juga ada batasnya. Jangan buat Tuan Jasper marah. Tidak apa. Jasper menghentikan pelayan itu dan tersenyum, Kak Elena, aku tidak menyangka kita akan bertemu lagi. Tentu saja dia tahu Elena adalah wanita yang disukai kakak laki-lakinya, tetapi karena suatu hal. Elena sepertinya tidak ingin menikah dengan keluarga Woodley. Dan dia mendengar bahwa Jensen adalah alasannya. Dia tertawa. Di kota Asmenia, Jasper masih takut pada Jensen. Tapi di ibu kota, Jensen bukan siapa-siapa. Jensen, kakakku suka kepada istrimu, bagaimana apa kau akan melepaskannya? Jasper menatap Jensen lagi dan berkata, aku beritahu kalau kamu tidak bisa mengambil milik keluarga Woodley. Jensen masih menundukkan kepalanya makan dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Terdengar suara cemoohan di seluruh aula. Saat istrinya dipermalukan seperti itu, pria itu bahkan tidak berani mengangkat kepalanya, dasar pecundang. Jensen, aku sedang bicara, apa kau mendengarku? Jasper menikmati suara cemoohan di aula, menepuk pipi Jensen dan berkata, untuk menjadi seseorang, kamu perlu sadar siapa dirimu. Di ibu kota, apa kamu masih bisa kamu melawanku? Jensen menyeka mulutnya dengan tisu dan berkata pada dirinya sendiri, Tuan Jasper ini, tahukah kamu apa yang terjadi ketika kamu memukul wajahku dengan tanganmu di kota Asmenia? Wah wah wah, apa kamu marah? Semuanya lihat, pecundang ini marah. Jasper menunjukkan ekspresi berlebihan dan tertawa, lalu apa yang terjadi? Aku ingin melihatnya. Selesai berbicara, dia terus menampar wajah Jensen. Tapi kali ini, dia tidak bisa menamparnya. Melihat Jensen tiba-tiba berdiri, sambil memegang sebuah botol yang ada di atas meja. Tiba-tiba marah dan memukulnya ke kepala Jasper. Plak! Satu pukulan botol arak putih yang sangat keras, membuat kepala Jasper mengeluarkan darah. Jensen menekan leher Jasper dengan satu tangan dan memukulnya lagi, memecahkan kepala Jasper. Dia pikir Jensen tidak berani melakukannya. Hal itu tidak terpikirkan oleh Jasper. Jasper dipukul dan berteriak berulang kali. Seluruh tubuhnya gemetar, bagaimanapun dia tidak bisa lari dari tangan besar Jensen yang mencengkeramnya. Jensen tidak peduli dan terus memukulnya berkali-kali. Lalu dia memukulnya lagi dengan satu tangan, Jasper yang tinggi besar terbuang seperti sampah dan terbang lurus lebih dari 10 meter. Sejumlah meja hancur dan aula itu benar-benar kacau. Elena memandang Jensen dengan kaget. Dia tidak menyangka Jensen akan melakukan kekerasan seperti itu, tetapi pada saat yang sama hatinya terasa hangat. Ini baru seperti suaminya. Sylvia dan Fernando tercengang. Apakah mereka masih menganggapnya pecundang? Setelah terkejut mereka berteriak, Jensen, apa yang kamu lakukan? Dia ini anak keluarga Woodley ini akan menimbulkan masalah, ini bencana besar. Selesai berbicara Sylvia buru-buru berlari dan membantu memapah Jasper. Walaupun dia anggota keluarga Miller, bagaimanapun juga dia hanyalah seorang adik sepupu di keluarga Miller, sedangkan Jasper adalah keturunan langsung. Bagaimana bisa dibandingkan dengannya? Tuan Jasper, masalah ini tidak ada hubungannya denganku, pecundang itu yang melakukannya sendiri. Pergi kamu. Jasper mendorong Sylvia menjauh, lalu memegang kepalanya sambil berdiri. Tuan Jasper. Seluruh sahabatnya berlari dengan tergesa-gesa, semuanya memegang botol dan menunggu instruksi dari Jasper. Jensen, kamu sampah. Seorang pecundang, berani juga kamu memukul kepalaku. Jasper menyuruh seseorang untuk memindahkan kursi, lalu dia duduk di sana. Dia tidak terburu-buru. Di ibu kota ini, dia tidak percaya kalau Jensen orang desa ini bisa berbalik melawannya. Semua orang tahu arti dari perkataan Tuan Jasper. Yaitu untuk memberi Jensen kesempatan berlutut dan meminta maaf. Jensen juga duduk di kursinya dan tersenyum, aku akan memberimu kesempatan untuk meminta maaf kepada istriku. Jika tidak, aku akan mematahkan kakimu. Gila. Orang-orang yang ada di sana menatapnya kaget, mereka tidak mengira Jensen memiliki kekuatan seperti ini. Sylvia menghentakkan kakinya kesal, bahkan dia takut pada Jasper. Kenapa Jensen yang hanyalah orang desa, berani berkata kasar seperti itu? Orang bodoh ini, apa kamu gila? Apa kamu tahu siapa dia?
Pelayan itu tiba-tiba menegurnya, seolah-olah dia juga anggota keluarga Woodley. Apakah kamu benar-benar tahu siapa keluarga Woodley itu? Itu adalah 8 keluarga elit di ibu kota. Di Huaxia, mereka ada di peringkat nomor 1. Kalau Tuan Jasper ingin membunuhmu, itu sangatlah mudah baginya. Apa kamu masih berani mengusik Tuan Jasper? Apa kamu pikir bisa keluar dari ibu kota dengan selamat? Orang-orang di sekitar juga membicarakannya dan melihat Jensen dengan mata penuh penghinaan. Mendengarkan suara-suara ini, Jasper pun senang dan berkata dengan pelan, "Jensen, kamu sampah. Aku akan memberimu kesempatan terakhir untuk segera menceraikan Elena. Aku akan membiarkanmu meninggalkan ibu kota dengan selamat. Kalau tidak, aku akan membunuhmu di sini. Aku lihat apa kamu masih berani bicara." Ketika perkataan itu diucapkan, sahabatnya memecahkan satu persatu botol anggur dengan penampilan yang kejam. Sylvia bersukacita melihatnya, dia ingin melihat bagaimana Jensen akan berakhir. "Jasper, apa kamu masih takut pada hukum? Kamu mengumpulkan orang-orang di sini untuk bertarung." Elena tiba-tiba berdiri dan berkata dengan dingin, "Hati-hati, aku akan panggil polisi." "Haha, Kak Elena, suamimu ini yang main tangan duluan. Panggil saja polisi, pada akhirnya dia juga yang akan tertangkap. Dan juga melaporkan keluarga Woodley ke polisi, menurutmu itu berguna?" Jasper tertawa. "Jadi kamu tidak mau minta maaf?" Saat ini, Jensen juga berkata pelan. Seluruh penonton kaget. Sudah seperti ini, Jensen masih menginginkan dia untuk meminta maaf? Apakah otaknya sudah rusak? Episode 414. Minta maaf? Apakah kamu bodoh? Sudahlah, aku malas berbicara omong kosong denganmu. Bunuh dia, aku akan menanggung semuanya. Jasper terus tertawa, dia penasaran apakah Jensen bisa membalikan keadaan. Berhenti. Tetapi pada saat ini, pintu terbuka. Seorang pria parubaya dengan cepat masuk dan berteriak kepada semua orang di aula. "Kamu cari mati, kamu berani ikut campur tangan dalam masalah Tuan Jasper." Pelayan itu berkata dengan marah, "Pukul dia juga." Teman-temannya tidak takut pada pria parubaya itu, karena mereka didukung oleh keluarga Woodley, bahkan langit runtuh pun mereka tidak takut. Beberapa orang berlari dengan cepat dan sebuah botol bir mengenai kepala pria parubaya itu. "Berhenti." Kali ini seseorang berteriak lagi. Dan ini adalah teriakan Jasper. Semua orang tiba-tiba bingung, tidak mengerti situasinya. Hanya memandang Jasper yang memandang pria parubaya itu dengan ketakutan dan berseru, "Tuan, Tuan Arthur." Seluruh tubuhnya gemetar, lalu dia duduk di lantai dengan wajahnya yang memucat ketakutan. Orang yang datang itu adalah Arthur Carson. Latar belakangnya tidaklah kecil, di ibu kota dipenuhi orang-orang keluarga Carson. Dalam hal status, keluarga Carson bahkan berada di atas keluarga Woodley. Selain itu, Arthur Carson paling membenci kejahatan, karena dia berasal dari militer. Paling membenci pemuda seperti dia, setiap kali mereka bertemu dia pasti memukulinya. Bahkan keluarga Woodley tidak berani membelanya. "Tuan Jasper, kenapa kamu gemetar?" Orang-orang di dekatnya terkejut melihat Jasper duduk di lantai. Jasper benar-benar gemetar, seperti melihat ayahnya. Tidak, bahkan dia tidak begitu takut pada ayahnya. "Kak, Arthur, kenapa kamu ke sini?" Dia berkata dengan gugup sambil berdiri. "Ini adalah Hotel Sun City, apa aku tidak boleh datang kemari?" Kata Arthur dengan wajah serius. "Tidak, maksudku, kenapa kamu tiba-tiba datang?" "Oh ya, apakah kamu ke sini untuk makan?" Kata Jasper yang tidak sabar untuk segera menyingkirkan Arthur. "Makan apanya? Aku ke sini untuk minum bersama adikku, Jensen. Dia adalah adikku," kata Arthur memarahinya. Plop! Jasper jatuh ke lantai lagi dan harapan di hatinya hancur. Apa? Arthur benar-benar kemari untuk Jensen? Tapi bagaimana Jensen bisa mengenal Tuan Arthur? "Kamu bersalah kepada adikku Jensen, kan? Katakan padaku, bagaimana aku harus menghukummu?" Suara Arthur penuh dengan ancaman. Aku akan segera minta maaf." Jasper benar-benar takut pada Arthur dan dengan cepat dia berkata kepada Jensen, "Tuan Jensen, kamu orang yang baik. Maafkanlah aku kali ini, aku meminta maaf padamu." Sambil berbicara dia benar-benar membungkuk 90 derajat bahkan lebih. Seluruh orang tercengang melihatnya. Pelayan itu tiba-tiba berteriak, "Tuan Jasper, bagaimana bisa kamu membungkuk kepada seorang pecundang? Tutup mulutmu."
Jasper menampar wajah pelayan itu hingga terlempar sejauh 1 meter. Sial, wanita bodoh ini ingin menyakitiku? Dan juga Hotel Sun City ini milik keluarga Carson, kamu bahkan tidak kenal siapa pemiliknya. Siapa kamu, berani menggertak Tuan Jasper seperti ini? Tahukah kamu siapa Tuan Jasper itu? Pelayan itu sangat bodoh sehingga dia tidak berani marah pada Jasper dan memarahi Arthur. Vina, kamu sudah gila, dia adalah Tuan Arthur dari keluarga Carson. Seorang menir berlari dengan tergesa-gesa. Sebelumnya saat Tuan Jasper memberi pelajaran kepada Jensen, dia tidak berani campur tangan. Tetapi ketika Arthur datang, dia secara alami membela Arthur. Tuan Arthur. Tuan Arthur yang mana? Akhirnya pelayan itu merasa ada yang tidak beres. Pemilik Hotel Sun City dan petinggi ibu kota, siapa lagi yang berani menyebut dirinya Tuan Arthur? Kata menir itu memarahinya, lalu menatap Arthur sambil tersenyum, Tuan Arthur, maaf aku tidak melatihnya dengan baik. Wanita ini, aku akan langsung memecatnya. Kenapa di Hotel Sun City-ku ada pelayan yang tidak sopan seperti itu? Terlalu baik jika hanya dipecat. Arthur berkata dengan dingin. Seseorang, bawa Vina ke kantor polisi, dia mencuri sesuatu dari hotel. Menir segera bereaksi dan mencari alasan untuk membawa pelayan itu dan mengirimnya ke kantor polisi. Pelayan itu terlihat pucat dan tidak berani melawan sama sekali. Dia hanya merasa hidupnya berakhir di sini. Tuan Jensen, kamu orang yang baik, tolong maafkan aku kali ini. Kamu lihat kamu juga tidak rugi apapun dan kepalaku juga dipecahkan olehmu. Saat ini, Jasper masih memohon maaf kepada Jensen. Sylvia dan Fernando tercengang. Tuan Jasper yang mereka takuti, meminta maaf kepada pengecut di depan mata mereka? Apa dunia ini menjadi gila, atau mereka gila? Semua orang juga merasa bahwa perbedaan yang besar antara hasil akhir dan imajinasi mereka. Tak disangka Jensen yang pada awalnya dimaki oleh Jasper, pada akhirnya Jasper yang memohon maaf kepada Jensen, rasanya sama seperti bermimpi. Tapi Jensen berjalan ke depan mendatangi Jasper dan menatapnya, tadi kamu bilang aku sampah. Seorang pecundang. Sekarang kamu memohon maaf kepadaku, bukankah kamu sekarang lebih buruk daripada seorang pecundang? Jasper terdiam membeku karena merasa malu. Benar, dia memandang rendah Jensen yang telah berlutut di depan istrinya. Dia merasa Jensen telah kehilangan harga dirinya dan menjadi pecundang. Tapi sekarang, dia membungkuk di hadapan Jensen memohon maaf. Sudahlah, Jensen, kita masih harus melakukan sesuatu, jadi lupakan saja. Melihat masalah ini sudah terselesaikan, Elena tidak ingin membuatnya semakin besar. Baiklah, istriku sudah mengatakannya, jadi seperti itu saja. Jensen mengangguk, perkataannya membuat Jasper menjadi lega. Tetapi Jensen berbicara lagi, letakkan kakimu di kursi. Jasper terdiam tidak mengerti maksud perkataannya, tapi melihat wajah Arthur yang marah, dia pun mengikuti perintahnya. Plak. Tepat saat kakinya diletakkan di kursi, sebuah kaki tiba-tiba menginjaknya dan mematahkan tulang kaki Jasper. Sebelumnya aku sudah menyuruhmu meminta maaf, tetapi kamu menolak. Sekarang sudah terlambat untuk meminta maaf. Di tengah suara jeritan Jasper, suara dingin Jensen terdengar. Seluruh penonton terdiam, semua terkejut dengan keberanian Jensen. Arthur sudah biasa melihat berbagai jenis kematian dan darah di medan perang. Dia menyimpan masalah ini dalam hatinya, lalu membawa Jensen dan yang lainnya ke sebuah ruangan pribadi. Lalu dia memesan makanan dan minuman. Adik Jensen, kali ini aku mengundangmu makan, sebenarnya aku punya satu permintaan. Arthur menuangkan segelas anggur kepada Jensen dan berkata sambil tersenyum. Kak Arthur, kita kan sudah seperti saudara, kalau ada masalah apa katakan saja. Arthur telah banyak membantu dirinya sehingga Jensen sangat ingin membalas kebaikan orang ini. Jadi begini, terakhir kali aku di pesawat, aku melihat kemampuan medismu bagus. Jadi aku ingin kamu memeriksa penyakit saudaraku. Kata Arthur dengan sopan. Ini bukan masalah besar, aku siap kapan saja. Jensen langsung setuju. Arthur sangat senang. Dia tahu kemampuan medis Jensen cukup bagus. Kali ini penyakit kakak laki-lakinya pasti bisa disembuhkan. Kemudian dia menatap Elena dan tersenyum, terakhir kali di rumah keluarga Miller, aku belum sempat menyapamu. Kamu pasti Elena. Ternyata sangat cantik, pantas saja tuan muda keluarga Woodley tidak bisa melupakanmu. Halo Kak Arthur. Kata Elena menyapanya dengan senang hati.
Jensen langsung memandang Elena kaget. Untuk pertama kalinya, dia melihat Elena begitu sopan. Kenapa kamu melihatku seperti itu? Apakah menurutmu aku wanita yang galak? Melihat tatapan Jensen, Elena merasa sangat kesal. Ini, sedikit memang seperti itu. Jensen mengangguk jujur. Setelah mengobrol dengan Arthur, Jensen membawa Elena menuju ke panti asuhan di distrik utara. Episode 415. Panti asuhan di distrik utara dikenal dengan nama Panti Asuhan Cahaya Harapan, lokasinya cukup jauh dari pusat kota, sehingga hanya bisa dijangkau dengan naik kereta bawah tanah. Setelah selesai makan, Jensen dan Elena pergi ke sana, melewati jalanan pagi yang ramai ditemani sinar matahari, membuat suasana pagi menjadi penuh dengan kehangatan. Di ibu kota, semuanya sangat asing bagi mereka berdua. Akan tetapi, mereka sudah bisa merasakan kehangatan kota ini. Terutama Elena yang sedang baik suasana hatinya. Meskipun Elena berada di tempat yang penuh dengan bahaya tersembunyi seperti ibu kota ini, asalkan ada Jensen, dia sama sekali tidak merasa takut. Jika jalan kita panjang dan tak berujung, kita akan terus berjalan seperti ini dan menua bersama, ucap Elena sambil tersenyum. Jensen juga merasakan hal yang sama dan mengangguk lalu berkata, aku berjanji akan selalu ada dan menua bersamamu. Seandainya tidak ada dua orang pengacau di belakang kita itu, semuanya akan menjadi lebih baik. Sylvia dan Fernando terus mengikuti mereka dari belakang, tetapi raut wajah mereka berdua sangat masam dan jengkel. 1 jam kemudian, mereka sampai di Panti Asuhan Cahaya Harapan, dan Jensen sudah membeli makanan ringan sebelum datang. Setelah masuk, mereka membagikannya kepada anak-anak panti asuhan. Sylvia dan Fernando menunggu di luar karena merasa enggan memasuki panti asuhan itu. Jensen ini, buang-buang waktu kita saja. Sudah tahu dia tidak bisa menyelesaikan masalah panti asuhan ini, tetapi masih saja membawa kita kemari. Dasar tidak berguna. Sylvia, jangan khawatir, tunggu saja sampai dia gagal. Keluarga Miller pasti akan mempermalukannya. Karena terpikir hal ini, mereka berdua langsung tertawa sinis. Tidak ada seorang pun yang sanggup menyelesaikan masalah panti asuhan yang sudah berlarut lama ini. Bahkan orang-orang keluarga Miller pun tidak dapat membereskan masalah yang ada, apalagi Jensen yang begitu berani menerima tugas untuk membereskan masalah panti asuhan. Bukankah Jensen sedang cari mati sendiri? Terima kasih atas kedatangan kalian. Kepala panti asuhan menyambut kedatangan Jensen dengan gembira, terutama karena sudah lama tidak ada orang yang mengunjungi panti asuhan ini. Anak asuh di sini merasa terasingkan dan mereka semua sangat kasihan. Kak Elena, ayo temani aku bermain ayunan. Seorang anak mengajak Elena bermain ayunan, Elena pun mengubah raut wajahnya yang biasa dan dingin menjadi ceria menemani anak itu bermain. Elena ini, wajahnya dari luar terlihat dingin, tetapi sebenarnya dia baik hati dan polos. Melihat wajah istrinya sendiri, Jensen tidak bisa menahan tawa. Jensen tahu kalau bukan karena keluarga Miller, Elena pasti akan sama seperti gadis-gadis lainnya, pergi pulang kerja, sesekali berbelanja, dan menjalani kehidupan normal layaknya orang-orang biasa. Namun pada kenyataannya, ulah keluarga Miller yang selalu mengikat kebebasan Elena ternyata malah memaksa Elena menjadi orang yang lebih kuat. Tanpa disadari, hal ini juga semakin menambah tekad Jensen untuk bisa menjadi orang yang lebih kuat. Tuan Jensen, terima kasih. Panti asuhan ini sudah akan dibongkar, jadi semakin sedikit orang yang datang berkunjung kemari. Kalian termasuk orang pertama yang datang mengunjungi anak-anak tahun ini. Kepala panti asuhan adalah seorang wanita berusia lebih kurang 50 tahun. Wajahnya terlihat sangat kelelahan karena selalu mengurus masalah panti asuhan ini. Jika panti asuhan ini dibongkar, apakah kalian sudah menyiapkan jalan keluar? Tanya Jensen. Kepala panti asuhan menghela napas dan menggelengkan kepalanya, apalagi yang bisa kami lakukan? Anak-anak di sini terpaksa pindah ke panti asuhan lain yang akan menerima mereka, tetapi ini akan menambah kesulitan mereka. Mereka sudah tidak punya orang tua sejak kecil, ditambah lagi karakter mereka yang pemurung. Jika mereka pergi ke tempat baru, aku pikir mereka akan kesulitan beradaptasi dengan hal baru dalam waktu singkat, dan ini akan berdampak besar pada kehidupan mereka nantinya. Ketika kepala panti asuhan berkata demikian, dia terus marah. Perusahaan pengembang itu sungguh biadab. Tempat tumbuh kembang anak-anak ini bahkan ingin dibongkar oleh mereka. Jangan khawatir, panti asuhan ini didirikan oleh Nenek Miller.
Aku datang kemari mewakili beliau, dan aku berjanji akan berjuang sekuat tenaga untuk mempertahankan panti asuhan ini, ucap Jensen. Saat dia berbicara, ada suara mobil di luar panti asuhan. Mendengar suara mobil tersebut, anak-anak yang sedang bermain di halaman panti asuhan langsung ketakutan. Orang jahat datang, orang jahat datang. Mereka berteriak ketakutan sambil menahan tangis. Wajah kepala panti asuhan berubah terkejut dan langsung pergi melihat keluar. Jensen, apa kamu sudah terpikirkan solusinya? Tanya Elena kepada Jensen setelah menenangkan anak-anak itu. Elena dengan cemas lanjut berkata, masalah ini bahkan tidak bisa diselesaikan oleh keluarga Miller. Aku takut. Jangan khawatir, ada aku. Jensen tersenyum pada Elena lalu berjalan ke depan pintu gerbang. Kalian masih tidak mau pergi? Saat ini, di pintu gerbang panti asuhan, beberapa Mercy sedang berhenti di sana, dan dari dalam mobil turun orang-orang yang berpakaian warna-warni. Mereka adalah para preman yang datang mengawal seorang pria paruh baya, dan terus menertawakan kepala panti asuhan. Tuan Gordon, mohon belas kasihannya, Tuan. Kalau panti asuhan ini dibongkar, bagaimana dengan anak-anak ini? Kata kepala panti asuhan dengan cemas. Aku tidak mau tahu, aku kemari mewakili grup Aliansi Bintang. Kalau ada masalah apa, silakan bilang ke mereka. Apalagi, pemerintah daerah akan membebaskan lahan ini. Tidak ada gunanya kalian bersikeras tetap ada di sini. Pria paruh baya itu merokok dan berkata dengan nada datar, selain itu, aku telah memberimu waktu 3 bulan. Ternyata kalian malah tidak bergegas pindah. Kalian pikir kami ini tidak berani berbuat kejam? Bukan begitu, hanya saja, kami tidak tahu harus bagaimana mengurus anak-anak ini. Wajah kepala panti asuhan dipenuhi ketakutan. Kasih dia pelajaran. Pria paruh baya itu menghembuskan asap rokok dan tak ingin lagi banyak omong kosong. Seorang preman datang menyerang kepala panti asuhan dengan pipa besi, karena mereka sudah memberikan ultimatum kepada panti asuhan ini agar segera pindah. Mereka akhirnya menggunakan kekerasan untuk mengusir paksa orang-orang panti asuhan ini. Raut wajah kepala panti asuhan berubah seketika, dia hanya bisa menyaksikan pipa besi itu dihantamkan ke arahnya. Pong! Namun, tiba-tiba sebuah tangan datang menghadang dan menangkap pipa besi itu, kemudian menariknya dengan kuat dari tangan preman itu. Tubuh preman itu goyah dan langsung terjatuh keras ke tanah. Siapa kamu? Berani-beraninya kamu ikut campur masalah grup Aliansi Bintang? Pria paruh baya itu terkejut sejenak lalu membuang puntung rokok dan melihat seorang pemuda yang muncul tiba-tiba itu. Pemuda itu adalah Jensen. Dia tertawa dan berkata, begini, aku datang kemari mewakili Nenek Miller. Awalnya, panti asuhan ini didirikan oleh beliau. Karena itu, aku harap kalian mau berbaik hati, kasihanilah anak-anak ini, mohon berikan mereka tempat tumbuh dengan bahagia, ucap Jensen sambil senyum. Kamu suruh kami beri mereka tempat tumbuh dengan bahagia, kalau begitu siapa yang beri kami kebahagiaan? Setelah mendengar nama Nenek Miller, pria paruh baya itu sedikit menahan emosinya dan berkata, lahan ini juga sudah disetujui oleh pemerintah daerah. Keluarga Miller tidak punya akte tanah yang sah, tidak ada gunanya berdebat. Hehe, Tuan, jangan salah paham. Dia ini bukan orang keluarga Miller. Sylvia, yang sedang menonton pertikaian hebat dari kejauhan, tiba-tiba berkata, ya, aku lihat dia sendiri sepertinya ingin menguasai lahan ini dengan berpura-pura membantu keluarga Miller berbicara, ucap Fernando mengompori mereka. Ini sungguh menjijikkan. Panti asuhan ini dibangun dengan jerih payah Nenek Miller. Sebagai keturunan keluarga Miller, Sylvia dan Fernando bukan hanya tidak membantu keluarga mereka sendiri, tetapi malah membela orang luar. Jelas, mereka tidak ingin Jensen berhasil menyelesaikan perkara ini. Sungguh hebat, kamu bukan anggota keluarga Miller, tetapi berani ikut campur masalah ini. Pria parubaya itu semakin marah. Dia mengambil sebatang tongkat besi dari samping dan menunjuk ke hidung Jensen lalu berkata, aku akan memberimu kesempatan. Sekarang keluar dari sini, atau aku akan mematahkan kakimu. Aku memang bukan datang kemari untuk kepentinganku sendiri, tetapi demi anak-anak ini. Jensen masih terus bersikap segan. Kamu kira aku ini bodoh? Pria parubaya itu kesal lalu sedikit tersenyum, dengar, aku ini dari perusahaan jasa keamanan yang berada di bawah grup Aliansi Bintang. Perusahaan kami khusus menangani hal-hal yang butuh kekerasan, misalnya penagihan utang, pengusiran paksa. Tidak ada yang tidak bisa kami selesaikan, coba kamu cari tahu siapa kami, aku ini Gordon,
Semua orang di ibu kota tidak ada yang berani ikut campur dengan masalah yang sedang aku tangani. Sebenarnya, kumpulan preman ini khusus bergerak di bidang yang abu-abu dan memanfaatkan celah hukum. Hanya saja mereka berada di bawah manajemen grup Aliansi Bintang. Sebagai salah satu dari 10 grup korporasi terbesar di Huaxia, grup Aliansi Bintang tentu tidak hanya melakukan kegiatan bisnis dengan legal, terkadang juga melakukannya dengan cara-cara berlawanan dengan hukum. Tuan Gordon juga bukan orang sembarangan. Harusnya tidak perlu berbuat begitu kejam terhadap anak-anak ini kan? Jensen tidak tergerak dan terus menasihati. Episode 416. Sialan, apa telingamu rusak? Aku sudah berbicara panjang lebar, tetapi kamu masih tidak paham juga? Ingat hukum rimba, di dunia ini yang kuatlah yang berkuasa. Siapa suruh kamu miskin dan lemah? Gordon berteriak keras tanpa henti, kalau kamu ingin berdebat, sini berdebatlah dengan tongkat besi ini. Aku patahkan kedua kakimu. Kalau kamu masih sanggup berdiri, hari ini kami tidak akan membongkar panti asuhan ini. Setelah berkata demikian, Gordon menghantamkan tongkat ke arah Jensen dengan keras dan tanpa ampun. Sylvia dan Fernando saling bertatapan sejenak. Mereka berdua sangat menantikan keseruan perkelahian ini. Akan tetapi, hal yang diinginkan Sylvia dan Fernando tidak terjadi. Karena tongkat yang dihantamkan oleh Gordon ke kaki Jensen malah bengkok. Sedangkan Jensen masih baik-baik saja dan mulai tertawa sinis. Kamu benar. Sesuai hukum rimba, di dunia ini yang kuatlah yang berkuasa. Jensen berkata pelan, maju selangkah ke depan, dan kemudian menabrakkan bahunya ke dada Gordon. Gordon jatuh terpelanting ke belakang dan tulang dadanya hampir retak. Jensen juga tidak segan lagi. Dia memukul preman lain yang berdiri di dekatnya dengan tangan kosong hingga preman itu terpelanting ke belakang dan tongkat besi di tangan pun terlepas, seakan ditabrak oleh mobil. Dua tulang rusuk preman itu patah. Jensen mengambil sebatang tongkat besi dan langsung menghajar ke arah para preman itu. Ada yang patah kakinya, dan ada juga yang patah tangannya. Adegan ini sungguh mengerikan. Bunuh dia. Pada saat ini, Gordon yang terjatuh terus mengomel sambil memegang dadanya yang terluka parah. Dia merasa kekuatan Jensen sangat dahsyat karena tulang dadanya hampir dibuat retak. Akan tetapi, Jensen pun dengan cepat menghampiri Gordon dan langsung menghantamkan tongkat besi ke arah Gordon hingga membuat lengannya patah. Ah, tanganku! Gordon menjerit berulang kali dan berguling-guling di atas tanah, menghindar dari Jensen. Kini Gordon sangat terkejut dengan kehebatan Jensen. Dia heran apakah Jensen ini pensiunan tentara. Sylvia dan Fernando sontak terdiam, mereka heran kenapa dokter kecil seperti Jensen ini bisa punya kekuatan yang begitu hebat. Sialan, kenapa bukan kakinya yang patah? Sylvia, orang ini bisa sedikit bela diri, gawat. Mereka berdua marah dan tidak bisa terima kenyataan, seolah-olah yang dihajar itu bukan Gordon, tetapi mereka berdua. Panggil orang lainnya, cepat panggil. Saat ini pula Gordon berteriak ke anak buahnya. Akan tetapi, pandangan Gordon terhalang. Setelah melihat ke atas, ternyata Jensen sudah berdiri di hadapan Gordon. Kamu benar-benar keras kepala. Aku mau lihat, keras kepalamu yang hebat atau tulangmu yang keras? Jensen berkata dengan nada datar lalu menendang Gordon hingga terbang dan beberapa giginya copot. Gordon, yang beratnya hampir 100 kg, jatuh tergeletak di tempat yang jauh dan membuat debu di atas tanah berterbangan. Semua preman yang melihat di sekeliling sangat terkejut. Kekuatan kaki Jensen benar-benar lebih dahsyat daripada tenaga yang dihasilkan oleh tabrakan mobil. Mereka semua sudah tidak berani maju. Jensen tidak lanjut menghajar preman lainnya. Dia juga langsung menelepon. Tak lama kemudian, ada sejumlah mobil datang di kejauhan. Setelah mobil berhenti, sejumlah besar pria kekar turun. Orang-orang ini adalah para pengawal, dan mereka semua sangat jago. Suasana kian mencekam, hawa pembunuhan kian terasa. Sylvia dan Fernando akhirnya tersenyum karena tak menyangka orang-orang grup Aliansi Bintang akan datang dengan jumlah yang lebih banyak. Ini sungguh konyol. Saat sudah menang Jensen bukannya cepat kabur. Setelah lebih banyak orang datang lagi, Jensen pun sudah sulit untuk kabur. Habisi dia. Melihat anak buahnya yang lain sudah datang, Gordon duduk di atas tanah sambil berteriak menunjuk ke arah Jensen.
Jensen tiba-tiba menghilang dan langsung muncul lagi di hadapan Gordon. Jensen lantas menendang Gordon sekali lagi. Tubuh Gordon yang tinggi menjulang kembali terbang ditendang Jensen. Dia terjatuh di atas tanah hingga bokongnya retak. Aduh. Boleh dibilang ini adalah hari terburuk sepanjang hidup Gordon. Pada saat ini, anak buah Jensen akhirnya datang juga. Panah membawa belasan orang datang. Meskipun jumlahnya kalah jauh bila dibandingkan dengan anak buah Gordon, tetapi mereka yang datang ini juga bukanlah orang-orang lemah. Ini mengejutkan Jensen. 2 hari yang lalu, Jensen menyuruh Panah untuk mengembangkan kekuatannya di ibu kota. Tak disangka, dalam waktu yang singkat sudah begitu banyak orang yang bergabung dengannya. Tuan Jensen. Panah duluan menyapa Jensen. Habisi mereka. Jensen sendiri sudah malas bergerak. Sebenarnya, orang-orang Gordon ini sama sekali bukanlah tandingan seorang Jensen. Pukul mereka. Liam dan kawan-kawan maju menyerang orang-orang Gordon. Gerakan mereka sangat lincah dan pukulan juga sangat kuat. Tidak tahu dari mana datangnya, Johnny langsung mengambil sebatang pilar besar dan mengayunkan ke arah mereka semua. Dengan satu sapuan pilar besar itu, belasan orang pun terkena sapuan hingga terbang. Panah tidak berani membunuh orang, tetapi caranya dalam menghajar lawan cukup kejam dan juga pandai memanfaatkan kelemahan lawan. Hanya butuh waktu beberapa menit, sudah banyak musuh tergeletak di sekelilingnya. Mereka semua meringis kesakitan. Liam merupakan pensiun anggota tim operasi khusus. Dengan tubuhnya yang kuat, dia berhasil menghajar para musuh hingga menjerit kesakitan. Para pengawal turun dari mobil dan segera menyerang, tetapi mereka semua berhasil dipukul mundur tanpa perlawanan dalam waktu sekejap. Siapa orang-orang ini? Gordon menyaksikan adegan menyakitkan ini, dan terdiam bisu karena orang-orangnya yang berjumlah ratusan malah takluk di tangan belasan orang. Apa-apaan ini? Gordon tiba-tiba menatap Jensen dan melihat Jensen duduk di kursi sambil minum teh. Gordon akhirnya sadar bahwa Jensen bukanlah orang sembarangan. Apa-apaan ini? Mereka semua benar-benar tidak berguna. Apakah mereka sengaja berakting? Dasar sampah. Sylvia dan Fernando marah bukan main, mereka heran karena ratusan orang pengawal yang datang seharusnya bisa menghajar Jensen tanpa ampun, tetapi yang terjadi malah sebaliknya, para pengawal ini dihajar sampai ketakutan ingin kabur dari ibu kota. Hasilnya, para pengawal yang jumlah ratusan ini sama sekali tak berguna. Sylvia tidak terima melihat seorang pria pecundang yang dulunya berlutut kepada istrinya sendiri, bisa tiba-tiba berubah menjadi seorang pemimpin yang hanya bermodalkan belasan bawahan tangguh mampu menaklukkan ratusan musuh. Sylvia tidak ingin Jensen yang dianggapnya pecundang malah kebagian bisnis keluarga Miller nantinya. Fernando juga sangat marah. Dia dan Jensen sebenarnya sama-sama adalah menantu laki-laki keluarga Miller, tetapi Jensen tampaknya lebih hebat daripada dirinya. Fernando tidak terima ini. Masih mau keras kepala? Saat ini, terdengar suara pelan Jensen. Sylvia dan Fernando terus berharap orang-orang suruhan grup aliansi bintang yang top 10 grup korporasi terbesar di Huasia ini, bisa datang lagi menghabisi Jensen. Namun, Gordon malah sangat ketakutan setelah dihajar tanpa ampun oleh Jensen. Gordon menangis sambil berkata, "Tuan, aku takut kamu, Tuan. Aku tak berani keras kepala lagi, aku tak berani keras kepala lagi." Mendengar kata-kata Gordon, harapan Sylvia dan Fernando itu seakan sirna seketika. Yang dibayangkan mereka sama sekali tidak terjadi, tapi malah pupus dalam waktu sekejap oleh Jensen. Sylvia dan Fernando mulai ketakutan saat ini, tetapi mereka berdua juga merasa tidak rela. Karena tidak tahu harus berbuat apa, mereka berdua sangat kesal. "Tuan, untuk masalah ini, kami hanya menuruti perintah atasan kami. Lagi pula, sudah ada dokumen dari pemerintah daerah. Meskipun kamu mengajar kami, lahan ini tetap harus diambil." Saat ini, Gordon berkata sambil menangis, ratusan orang anak buahnya sudah terluka, dan biaya pengobatan yang dibutuhkan pun tidak sedikit. "Sini kamu." Jensen memanggil Gordon. "Aku?" Gordon ketakutan melihat betapa tangguhnya Panah dan kawan-kawan, sehingga tidak berani mendekat ke sana saat dipanggil Jensen. "Kemarilah." Jensen membentak. Gordon berjalan ke tempat Jensen dengan wajah tangisan dan kepala tertunduk. "Sebenarnya, aku ini bukan orang yang keras kepala, tetapi karena kalian yang keras kepala, makanya kami juga terpaksa berbuat seperti itu,
ujar Jensen dengan nada datar, dan membuat Gordon semakin menangis ketakutan. Kalau saja Gordon tahu Jensen begitu kuat, tentu dia tidak akan keras kepala dan mau berunding dengannya. Tetapi, yang kamu katakan itu ada benarnya juga. Begini saja, masalah ini juga bukan kamu yang ambil keputusan, kamu panggil atasan kamu yang bisa ambil keputusan datang kemari. Aku tunggu kamu di dalam panti asuhan ini. Jensen meletakkan kursinya kembali dan masuk ke dalam panti asuhan. Jensen juga tahu bahwa masalah ini tidak dapat diselesaikan dengan kekerasan, tetapi dia tetap perlu bernegosiasi dengan atasan mereka. Episode 417. Bos Gordon, bukannya hari ini kita mau bongkar tempat ini, kenapa tidak jadi? Seorang anak buah Gordon bertanya seperti ini kepada Gordon dengan wajah masam setelah Jensen pergi. Bongkar, bongkar, bongkar kepalamu. Gordon memarahi anak buahnya itu. Setelah ragu sejenak, dia terpaksa menelepon dan menceritakan semua kejadian itu kepada atasan. Nona Gracia, aku benar-benar tak tahu harus bagaimana. Selama pihak sana masih berada di panti asuhan ini, kita tidak bisa membongkarnya. Gordon, kamu harusnya tahu kalau daerah komersial akan segera dibangun. Hanya tinggal lahan ini saja yang masih belum dibebaskan. Masalah sekecil ini saja kamu tidak bisa menyelesaikannya. Suara dari pembicara telepon sana terdengar agak sinis. Nona Gracia, aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Tidak ada gunanya juga lapor polisi. Ada anak-anak di sini, kalaupun polisi datang, mereka tidak bisa mengusir paksa anak-anak itu. Baiklah, begini saja, aku segera datang ke sana setengah jam lagi. Mendengar Nona Gracia akan segera datang, Gordon akhirnya merasa lega. Dasar tidak berguna, begitu banyak orang cuma menghadapi belasan orang malah kalah telak. Apa hebatnya grup aliansi bintang ini? Sylvia sengaja menyindir seperti ini karena tidak tahan lagi melihat Gordon menelepon atasan. Gordon juga tersinggung mendengar perkataan Sylvia. Tetapi dia tidak berani bersuara karena takut memancing kemarahan Sylvia. Ngomong-ngomong, mereka ini adalah anggota keluarga Miller, sedangkan aku bukan. Aku sama sekali tidak kenal dekat dengan mereka. Saat ini, suara Jensen tiba-tiba terdengar dari dalam panti asuhan. Perkataan Jensen seakan menjelaskan hubungan antara dia dengan mereka berdua. Kalian tidak saling kenal dekat? Gordon terdiam sejenak dan lalu memandang Sylvia dengan niat jahat. Tadinya, Gordon mencoba sabar karena takut Sylvia dan Jensen memiliki kedekatan. Setelah Jensen mengatakan bahwa mereka tidak saling kenal dekat, Gordon tak lagi sungkan dengan Sylvia. Jensen, apa maksudmu? Sylvia memaki Jensen karena merasa Jensen sedang ingin menjebak mereka berdua. Bukankah kamu yang bilang kalau aku ini bukan bagian keluarga Miller? Suara Jensen kembali terdengar dari dalam panti asuhan. Omong kosong, kamu ini pecundang, kamu pengecut. Mana pantas kamu menjadi anggota keluarga Miller, kata Sylvia dengan sombong sambil meludah. Biar bagaimanapun Sylvia adalah keturunan keluarga Miller, meski bukan keturunan langsung tetapi statusnya tentu lebih tinggi daripada Jensen. Sylvia, kenapa kamu bilang Jensen tidak ada hubungan dengan keluarga Miller? Saat ini, Fernando yang berdiri di samping dengan gelisah mencoba menarik Sylvia. Dasar bodoh, dia ini hanya ingin pansos dengan memanfaatkan keluarga Miller. Aku tak akan membiarkannya berhasil, ucap Sylvia dengan marah. Hanya saja, kalau dia tidak ada hubungan apapun dengan keluarga Miller, juga tidak saling kenal dekat dengan kita, lalu bagaimana dengan masalah di depan kita ini? Fernando menunjuk ke depan dengan gemetar. Sudah ada banyak orang datang mendekati Sylvia dan Fernando dengan memegang tongkat besi, wajah mereka semua sangat galak. Mereka berdua tidak ada hubungan keluarga dengan Jensen, tetapi selalu mengoceh di samping bahkan memaki anak buah Gordon ini tidak berguna. Mereka berdua mengira anak buah Gordon bisa ditindas. Ah! Sylvia sadar dengan situasi ini dan wajahnya berubah pucat. Mereka berdua untuk pertama kalinya sadar bahwa punya hubungan keluarga dengan Jensen ternyata sangat berguna. Jadi, kalau begini siapa yang memanfaatkan siapa sekarang? Mereka berdua lari terbirit-birit, meskipun belum tentu bisa kabur dari gerombolan anak buah Gordon bersenjata tongkat besi itu. Tak lama kemudian, sebuah mobil Rolls-Royce berhenti di depan panti asuhan. Pintu mobil terbuka, kemudian terlihat sepatu hak tinggi berwarna hitam dan kaki yang putih mulus turun dari mobil. Tubuh Gordon gemetar saat menatap wanita itu sekilas,
karena seumur hidup ini dia baru pertama kali ini melihat kaki yang begitu indah. Hanya dengan melihat bagian kaki, semua pria pasti akan penasaran seperti apa wajah wanita tersebut. Seorang wanita berusia kurang lebih 20 tahun yang berpakaian hitam perlahan turun dari dalam mobil. Rambutnya sebahu, hidungnya mancung, wajahnya cantik seperti blasteran, apalagi kedua matanya yang indah berkilau. Wanita ini sangat cantik, luar biasa cantik. Hanya saja, kecantikan dan keagungan yang luar biasa ini seolah mengusir orang-orang menjauh dan tidak berani mendekat. Jas yang dipakai wanita ini membuat dirinya terlihat seperti seorang bos besar. Wanita ini adalah ketua Dewan Direksi Grup Aliansi Bintang, Nona Gracia Granitha. Dia merupakan salah satu dari 10 besar orang terkaya di Huasia, dan juga salah satu pemimpin dunia bisnis di Huasia selama 10 tahun belakangan. Usianya belum mencapai 30 tahun, tetapi dia sudah menjadi seorang legenda hidup. Dia mengumpulkan kekayaan dengan kerja keras dari nol, mengandalkan bisnis perangkat lunak internet dan aplikasi ponsel. Dalam waktu singkat dia berhasil mengumpulkan kekayaan yang jumlahnya fantastis. Namun, semua cerita tentang dirinya masih menjadi misteri. Mana orangnya? Setelah berjalan turun, Nona Gracia bertanya kepada Gordon, di sampingnya juga ada seorang wanita berpakaian jas, yang kelihatan seperti pengawal pribadinya. Di dalam panti asuhan. Gordon menjawab dengan kepala tertunduk dan tak berani menatap langsung mata Gracia. Gracia mengangguk lalu masuk ke dalam panti asuhan bersama pengawal wanitanya. Di dalam panti asuhan, Elena sedang menghibur anak-anak dan menatap Jensen dengan rasa khawatir. Elena tahu bahwa dengan menggunakan kekerasan tidak akan bisa membantu panti asuhan ini, apalagi pihak lawan memiliki dokumen dan surat kepemilikan resmi, kecuali pihak lawan bersedia melepas lahan ini. Namun, apakah ini mungkin terjadi? Tidak apa-apa, aku akan mencoba meyakinkannya, ucap Jensen sambil tersenyum. Dua orang wanita ini lalu masuk ke dalam panti asuhan. Jensen terpesona melihat kedatangan mereka. Kecantikan Gracia membuat orang yang melihatnya sulit bernapas. Elena bahkan ikut merasa takjub dengan kecantikan yang dimilikinya. Elena awalnya sangat percaya diri dengan penampilan dirinya sendiri, akan tetapi setelah melihat Gracia, Elena sadar bahwa Nona Gracia juga punya keanggunan yang tidak kalah dibandingkan dengan dirinya. Jensen juga terkejut dan tanpa sadar berseru, "Cantiknya!" Tak lama Jensen pun sadar Elena cemburu, dan segera mengelap air liurnya yang sudah menetes itu. Gracia sangat cantik, tetapi punya keanggunan yang berbeda dengan keanggunan Elena. Elena punya wajah menawan, badan yang ideal, penampilan bak bidadari. Gracia memiliki badan yang agak kurus, dan tidak sebagus Elena, tetapi keanggunan Gracia tak kalah dengan Elena dan terlihat sangat istimewa. Keanggunan yang dimilikinya ini membuat Gracia terlihat sangat berkelas. Jensen juga mengamati pengawal wanita yang ada di samping Gracia. Pengawal itu terlihat memiliki keterampilan bela diri yang lumayan bagus. Gracia juga mengamati Jensen dan Elena. Gracia terpesona dengan kecantikan Elena, tetapi karena Jensen baru saja memuji kecantikannya sendiri, Nona Gracia langsung merasa geli. Gracia mengira bahwa orang yang berani melawan grup Aliansi Bintang adalah tokoh terkenal, ternyata baginya mereka hanya anak-anak ingusan. "Kalian berdua, siapa yang akan bicara?" Nona Gracia bertanya pelan. Elena langsung menatap Jensen, dan Jensen mengangguk, "Namaku Jensen. Aku tidak tertarik dengan namamu, waktuku sangat berharga, kamu punya waktu 10 menit untuk berbicara. Kalau kamu gagal meyakinkan aku, maka silakan tunggu surat dari pengacara grup Aliansi Bintang," ucap Gracia dengan nada datar. Gracia terlihat sombong dan tidak berperasaan. Elena langsung menarik Jensen, dengan waktu hanya 10 menit, dia berharap Jensen bisa berhasil melakukannya. Selain itu, Elena juga sudah tahu latar belakang Gracia, ketua Dewan Direksi Grup Aliansi Bintang, yang merupakan salah satu dari 10 orang terkaya di Huasia. Keluarga Miller juga ingin bekerja sama dengan Gracia. Pengawal di samping Nona Gracia, terus melihat ke jam tangan. Namun yang mengejutkan mereka, Jensen sama sekali tidak buru-buru, dia malah minum teh terlebih dahulu. Dasar tidak tahu diuntung. Pengawal wanita tertawa sinis karena merasa Jensen sedang sengaja membuang-buang waktu. Wajah Nona Gracia tidak menunjukkan reaksi apapun. Dia tetap hanya memberikan waktu berbicara selama 10 menit, tak peduli dengan sikap Jensen.
Jika waktu sudah habis, maka sudah tidak ada lagi hal yang perlu dibicarakan. Gracia menilai Jensen hanya buang-buang waktu karena sebenarnya Jensen tidak tahu harus berkata apa. Waktu pun berlalu, 5 menit telah berlalu. Setelah separuh waktu yang diberikan sudah terbuang, peluang Jensen untuk berhasil membujuk Gracia pun semakin tipis. Episode 418. Pada saat ini, Jensen akhirnya berbicara perlahan, dan dia tidak menyapa lalu langsung berkata, "Aku pikir hanya ada 2 solusi untuk masalah panti asuhan saat ini. Pertama, aku akan menguasai grup aliansi bintang milik kalian, sehingga aku punya kekuasaan untuk menentukan keputusan dan mempertahankan panti asuhan ini." Mendengar perkataan ini, pengawal wanita itu menggelengkan kepalanya. Pemuda ini berani bicara besar, apakah dia ingin mengincar Nona Gracia? Sayangnya, Gracia sudah sering menghadapi siasat seperti yang dilakukan Jensen ini. Gracia sama sekali tidak menanggapinya. Solusi kedua, grup aliansi bintang dengan sukarela melepas lahan ini, ucap Jensen menambahkan. Kamu masih punya waktu 4 menit 20 detik? Gracia akhirnya berbicara dengan nada menghina. Jensen mengabaikannya dan melanjutkan, 99% tanah di ibu kota harganya melonjak, dan grup aliansi bintang ingin membangun daerah komersial di lahan ini karena pemerintah daerah telah memiliki rencana khusus untuk mengembangkan kawasan ini. Nona Gracia masih tidak bergeming dan terus melihat ke jam tangannya. Jensen juga mengabaikannya, dan menggambar peta sederhana lalu menunjuk ke peta dan berkata, di kawasan ini ada 3 wilayah, yaitu Distrik Utara, Distrik Hambalang, dan Distrik Amerta. Distrik Amerta sudah menjadi kawasan perindustrian dan berkembang dengan baik, sedangkan Distrik Hambalang masih merupakan kawasan hutan hijau, dan menjadi perhatian khusus dari pemerintah daerah untuk dukungan memerangi kabut asap. Kawasan yang tersisa untuk ruang kosong hanya tinggal Distrik Utara, sehingga di sini kelak akan menjadi wilayah yang dikembangkan. Mata Nona Gracia terbelalak menatap Jensen karena merasa pemuda ini cukup pandai. Pemerintah daerah tidak akan mengumumkan dengan jelas hal yang berkaitan tentang perencanaan tata kota maupun pergeseran wilayah pengembangan, sehingga ini hanya bisa diketahui dengan insting dan naluri dari para pengusaha. Kamu lanjutkan bicaramu. Nona Gracia akhirnya bersuara, dan membuat pengawal yang ada di sampingnya itu terkejut. Lagi pula, aku yakin diriku ini sanggup melakukan ini semua, yaitu membuat pengembangan wilayah Distrik Utara gagal sehingga pemerintah daerah mengurungkan niat untuk mengembangkan wilayah ini. Jensen lanjut berkata, aku tidak tahu apa yang kamu lakukan, sehingga pemerintah daerah bisa mengubah rencana pengembangan wilayah, tanya Nona Gracia. Sangat sederhana, dengan meledakkan gunung dan membangun jalan baru. Jensen menunjuk ke peta sederhana dan berkata, ada sebuah gunung besar di timur laut Distrik Utara. Pemerintah daerah sudah lama ingin membangun jalan baru di sini, tetapi upaya pemerintah daerah terus tertunda. Sekarang, aku sudah mendapat izin untuk meledakkan gunung itu, jadi selama aku meledakkan gunung dan membangun jalan baru, pihak pemerintah daerah pasti akan mengurungkan rencana pengembangan di wilayah Distrik Utara ini. Selain itu, jalan yang akan dibangun nanti merupakan jalan terusan yang tembus sampai Wutan City, dan pastinya pemerintah daerah tidak akan melakukan pengembangan di wilayah ini. Kenapa kamu begitu yakin? Gracia mengerutkan kening dan menatap Jensen. Awalnya, Gracia begitu meremehkan Jensen. Setelah mendengar perkataan Jensen yang penuh dengan logika, Gracia semakin penasaran dengan kepercayaan diri yang dimiliki Jensen. Kepercayaan diri seperti Jensen ini sudah sangat jarang ditemui dalam diri anak muda zaman sekarang. Karena kebijakan pemerintah. Jensen mengeluarkan setumpuk koran yang sudah menguning dari sakunya dan memberikannya kepada Gracia. Gracia membaca koran itu satu persatu dan raut wajahnya yang dingin pun berubah. Koran itu berisi tentang segala berita yang berkaitan dengan wilayah Distrik Utara dalam 5 tahun terakhir ini. Di dalamnya terdapat berita yang mengatakan bahwa setelah proyek pembangunan jalan terusan Distrik Utara Wutan City selesai, maka wilayah Distrik Utara tidak akan dikembangkan menjadi daerah komersial, apalagi karena daerah komersial lain yang ada di ibu kota dan Wutan City sudah cukup untuk menopang kebutuhan bisnis. Hanya saja, entah kenapa kebijakan pemerintah tertunda begitu lamanya. Sekarang, Jensen sudah mendapatkan izin untuk meledakkan gunung. Selama Jensen sudah mulai bekerja, wilayah Distrik Utara tidak akan dikembangkan lagi oleh pemerintah daerah, dan fokus proyek ada pada pembangunan jalan terusan kedua kota.
Setelah Gracia menebak jalan pikiran Jensen, dia mengadahkan kepalanya ke atas, dan menatap Jensen dengan tajam seakan tahu isi pikiran Jensen. Gracia saat ini pula tak mampu berkata apa-apa. Jensen memang seorang pemuda yang memiliki kecerdasan bisnis tinggi. Bukan hanya cerdas, Jensen juga jenius. Dia adalah seorang visioner dan punya pengamatan tajam. Gracia pun baru pertama kali menemukan orang seperti Jensen ini dalam beberapa tahun belakangan. Tidak berlebihan bila mengatakan keberadaan Jensen ini bahkan lebih penting daripada wilayah distrik utara tersebut. Itu tadi hal pertama. Nah, hal kedua, aku lihat gelang yang dipakai Nona Gracia sudah cukup lama usianya, aku rasa itu adalah peninggalan leluhur. Kalau menurut saranku, lepaskan saja gelang ini. Jensen menambahkan. Kurang ajar, beraninya kamu mengomentari apa yang dipakai oleh Nona Gracia. Pengawal wanita menghardiknya, tahukah kamu apa makna dari gelang ini? Tidak apa-apa, biarkan dia bicara. Pengawal wanita terkejut mendengar Nona Gracia menyela dan membiarkan Jensen lanjut berbicara, apakah ada yang salah dengan gelang ini? Begini, Nona Gracia memiliki tubuh unsur yin dingin. Kondisi ini sudah bawaan lahir, sehingga sejak kecil Bu Nona Gracia sering sakit-sakitan. Gelang ini sudah mengandung energi negatif, dan membuat unsur yin berkumpul semakin banyak di gelang ini. Gelang ini memang kelihatan bagus untuk melindungi tubuh, tetapi tidak cocok dipakai Nona Gracia, dan jika terus dipakai bukan hanya membuat peruntungan memburuk, kesehatan Nona Gracia pun akan semakin memburuk, ujar Jensen. Konyol sekali ucapanmu itu, kalau saja peruntungan Nona Gracia tidak bagus, kenapa beliau bisa begitu sukses membangun kerajaan bisnis? Balas pengawal wanita itu sambil tertawa geli. Dia benar, kesehatanku semakin buruk setiap tahunnya. Ucapan Gracia sontak membuat pengawal wanita itu terdiam. Maaf, siapa namamu? Nona Gracia awalnya tidak ingin tahu apa nama Jensen, tetapi kali ini dia ingin bertanya dengan jelas, dan mengulurkan tangan menyalami Jensen. Tangan Nona Gracia putih bagaikan salju, jari tangannya panjang dan sangat indah. Jensen berjabat tangan sejenak dengan Gracia lalu tersenyum karena menyentuh tangan yang begitu indah dan berkata, namaku Jensen. Apakah Tuan Jensen seorang ahli fisiognomi? Bukan, aku hanya seorang dokter dan punya sedikit pengetahuan tentang metafisika. Jika gelang ini sangat berarti bagi Nona Gracia, aku bisa membantu mengubah energi peruntungan di gelang ini, sehingga Nona Gracia bisa tetap memakainya. Kalau begitu, coba bantu aku. Nona Gracia sepertinya percaya pada Jensen. Dia melepas gelang itu dan menyerahkannya kepada Jensen. Jensen menggambarkan beberapa jimat pelindung di atas gelang tersebut dan menyerahkannya kembali kepada Nona Gracia. Terima kasih, Tuan Jensen, perkataanmu tadi telah membuatku tersentuh. Aku putuskan untuk membatalkan rencana pengembangan wilayah distrik utara ini. Setelah Nona Gracia mengenakan gelang itu, dia melihat waktu, bagus sekali. Kamu hanya menggunakan waktu 4 menit dan 30 detik untuk meyakinkan aku. Di seluruh Wasia ini, hanya sedikit orang yang bisa melakukannya. Itu semua hanya kebetulan saja. Jensen menjawab dengan rendah hati. Tuan Jensen bekerja di perusahaan mana? Apakah Tuan Jensen mengelola perusahaan sendiri? Iya. Baiklah. Aku akan bekerja sama dengan Tuan Jensen terlebih dahulu, dan masalah kerja sama kita secara spesifik dapat didiskusikan lebih lanjut. Sebagai ketulusan kerja sama kita ini, aku akan mengalihkan hak atas lahan panti asuhan ini kepada Tuan Jensen. Besok aku akan suruh orang antarkan kontrak, dan soal harga terserah Tuan Jensen saja. Elena tiba-tiba terdiam di tempat, dia heran kenapa masalah ini begitu mudah diselesaikan. Jensen menatap Gracia yang berjalan pergi. Dia diam-diam menganggukkan kepala tanda salut kepada Gracia yang memang layak dicap sebagai 10 orang terkaya di Huasia. Kemampuan pengamatan dan sifat terus terang yang dimiliki Gracia sungguh istimewa. Jensen tahu maksud Gracia yang sebenarnya bukan ingin bekerja sama dengan dirinya, melainkan secara tidak langsung merekrutnya menjadi bawahan. Gracia bahkan rela mengorbankan tanah panti asuhan sebagai gantinya. Orang yang dipimpin oleh bos seperti ini tampaknya merupakan orang-orang elit yang berprestasi. Kamu masih menatap dia, orangnya pun sudah pergi. Jensen, aku lihat kamu suka memandang wanita cantik. Elena melihat Jensen menatap kosong ke pintu gerbang lalu tiba-tiba menjewar telinga Jensen. Aduh, istriku, aku tidak memandang wajahnya, benar-benar tidak ada.
Jensen melambaikan tangan dengan wajah murung. 419. Saat ini, kepala panti asuhan dan anak-anak asuh semuanya lari keluar. Setelah tahu bahwa panti asuhan ini dapat dipertahankan, mereka semua sangat gembira dan terus mengerumuni Jensen dan Elena. Bagi Jensen, penyelesaian masalah panti asuhan ini boleh dibilang sebagai balas budi atas kebaikan nenek. Jensen, anak-anak ini sangat lucu. Kelak kita juga akan punya satu. Elena berkata dengan penuh harapan saat bermain dengan anak-anak. Satu anak mana cukup, paling sedikit satu lusin, kata. Jensen yang tidak puas hanya punya satu anak. Kamu pikir aku babi betina? Kalau begitu satu tim sepak bola saja. Aku tidak mau terlalu sedikit anak. Nakal. Di malam hari, Jensen dan Elena pulang dengan naik kereta. Ketika mereka berdua berpisah, Elena merasa tidak rela, tetapi Jensen menghibur Elena bahwa keesokan harinya dia akan membantu memeriksa paman ketiga sehingga dia tetap akan mengunjungi rumah keluarga Miller. Sesampai di hotel, Jensen menceritakan tentang Gracia kepada Natasha. Hal ini membuat Natasha merasa sangat senang. Setelah bertanya, Jensen baru tahu bahwa PT Senlena telah membuka kantor cabang di ibu kota, tetapi perusahaan masih baru memulai bisnisnya. Jika perusahaan ingin menguasai pasar di ibu kota seperti yang berhasil dicapai di kota Asmenia, tentu butuh waktu. Jensen melihat Panah dan kawan-kawan yang baru saja merekrut banyak orang baru, mereka semua mulai melakukan kegiatan intelijen. Jensen memiliki rencana untuk mendirikan sebuah perusahaan jasa pengamanan setelah perusahaan berkembang menjadi besar, agar ke depannya dia tidak perlu lagi turun tangan sendiri mengurus masalah seperti ini. Secara keseluruhan, semuanya berjalan sesuai rencana Jensen. Setelah santai sejenak, Jensen tiba-tiba teringat dengan Gracia. Bisa dibilang, Gracia ini tampak seperti seorang bidadari. Jensen merasa keanggunan yang dimiliki Gracia sangat mirip dengan keanggunan bidadari berbaju putih yang menolongnya saat pertempuran di Pulau Rainbow waktu itu. Namun, ada sesuatu yang berbeda dari Gracia, tetapi Jensen tak mampu mengungkapkan di mana letak perbedaan tersebut. Hanya saja, Jensen yakin bahwa Gracia bukanlah orang sembarangan karena Jensen dapat merasakan adanya energi ki pada tubuh Gracia. Sayangnya, akibat kondisi fisik Gracia yang kurang baik, membuat energi ki tersebut bukan hanya tidak bermanfaat tetapi malah juga merugikan Gracia. Hal ini disebabkan juga oleh tubuh 9 yin yang dimiliki Gracia. Dengan memiliki kondisi fisik seperti ini, Gracia tidak akan hidup lebih dari usia 30 tahun. Jensen tidak tahu apakah Gracia juga merupakan seorang yang berasal dari Jianghu atau bukan, sehingga dia tidak menyebutkan tentang tubuh 9 yin hari ini. Sementara pada saat ini di Aliansi Bintang Tower, lokasi di mana kantor pusat grup Aliansi Bintang berada, Gracia terus menatap gelang yang berkilauan di tangannya. Pengawal wanita yang berdiri di samping Gracia juga terkejut dan heran kenapa Nona Gracia terus memandang gelang tangan itu, apalagi Nona Gracia dan Jensen baru bertemu sekali saja, tetapi Jensen sudah menjadi orang yang begitu penting bagi Nona Gracia. Nona Gracia. Pengawal wanita kembali mengingatkan, ada pesan masuk di ponsel Nona. Gracia pun baru melihat ponselnya dan pantulan tulisan warna-warni di ponselnya membuat wajahnya juga tampak berubah warna terus-menerus. Jensen ini lumayan menarik, dia ini menantu laki-laki keluarga Miller yang rela berlutut demi istrinya bahkan sampai ditampar pun dia masih bisa menahan emosinya. Namun, keterampilan medisnya luar biasa. Di kota Asmenia dia dikenal dengan nama besar Dr. Genius Jensen Scott Aula Singlin. Selain itu, dia juga menguasai PT Senlena dengan aset kurang lebih 1 miliar yuan. Berita dari ponsel membuat Gracia semakin tertarik. Nona Gracia, harta dia baru 1 miliar yuan saja, masih tergolong orang. Dia masih bisa menahan emosinya. Namun, keterampilan medisnya luar biasa. Di kota Asmenia dia dikenal dengan nama besar Dr. Genius Jensen Scott Aula Singlin. Selain itu, dia juga menguasai PT Senlena dengan aset kurang lebih 1 miliar yuan. Berita dari ponsel membuat Gracia semakin tertarik. Nona Gracia, harta dia baru 1 miliar yuan saja, masih tergolong orang biasa. Pengawal wanita itu tertawa, untuk ukuran orang biasa, pencapaian Jensen sudah luar biasa, tetapi untuk ukuran Nona Gracia tentu itu masih biasa saja. Bahkan kenalan Nona Gracia lainnya yang lebih hebat dari Jensen pun masih banyak. Dia bukan orang biasa.
Gracia tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia adalah seorang praktisi seni bela diri, dan kekuatannya telah setara dengan jajaran legenda bela diri. Di usia yang begitu muda saja, dia sudah termasuk legenda bela diri? Raut wajah pengawal wanita itu akhirnya berubah drastis. Legenda bela diri, mewakili kemampuan master tingkat bumi, sudah sangat jarang ditemui di masyarakat biasa. Jangankan Jensen yang masih sangat muda, untuk tingkatan legenda ini rata-rata merupakan keturunan keluarga bela diri yang ternama. Hal yang paling mengesankan dari Jensen adalah latar belakang keluarganya yang sangat biasa dan tidak istimewa. Gracia menambahkan, hanya ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah dia memang berasal dari keluarga biasa. Yang kedua adalah mungkin saja seseorang telah menghapus sejarah dan asal-usul keluarganya. Namun, Jensen ini adalah orang yang aneh. Dia hanya cocok menjadi teman, bukan musuh. Apalagi, dengan sekilas saja dia sudah bisa tahu kondisi fisikku, kemampuan pengamatannya sangat bagus. Keesokan paginya, Jensen teringat dengan janjinya kepada laki, paman ketiga. Jensen pun bergegas pergi ke rumah keluarga Miller. Petugas keamanan mengenal Jensen, sehingga membiarkan Jensen masuk. Akan tetapi, pandangan mata petugas itu penuh dengan penghinaan dan dia menganggap Jensen hanya numpang makan dengan keluarga istrinya. Tentu saja, ada banyak orang di keluarga Miller yang tidak mandiri, bukan hanya Jensen seorang. Hal ini juga tidak aneh lagi bagi petugas keamanan tersebut. Jensen langsung pergi ke halaman kecil paman ketiga, tetapi ternyata paman ketiga tidak ada di sana. Dia bertanya pada bibi ketiga, sepertinya telah terjadi sesuatu dengan keluarga Miller, sehingga paman ketiga bergegas pergi melihat ke sana. Jensen menunggu sebentar, karena sudah tidak sabar, dia pergi mencari Elena untuk sekedar berbincang. Saat ini, di ruang utama keluarga Miller, selain Jessica, semua kerabat dan keluarga besar sudah duduk berkumpul. Mereka memandang seorang pria tua yang berpakaian rapi di ruang utama ini. Pria tua ini punya harisma yang istimewa. Ucapan dan tindakannya sangat elegan juga penuh percaya diri. Semua kerabat dan anggota keluarga Miller tahu bahwa pria tua ini datang mewakili grup Aliansi Bintang. Sepertinya mereka sedang membahas tentang kerja sama antara keluarga Miller dengan grup Aliansi Bintang. Tidak tahu itu adalah kerja sama apa, tetapi yang pasti, pintu kerja sama grup Aliansi Bintang sudah terbuka. Ini adalah hal yang sangat menggembirakan. Keluarga Miller terkenal dengan reputasi di bidang politik dan militer, akan tetapi di bidang bisnis reputasi mereka tergolong biasa saja. Mereka mengandalkan pengaruh dan kekuasaan dalam menjalankan bisnisnya. Jika mereka bisa bekerja sama dengan grup Aliansi Bintang, maka itu bisa meningkatkan popularitas keluarga Miller. Faktanya, untuk mencapai taraf sebuah keluarga elit, yang dibutuhkan bukanlah uang, melainkan nama baik dan kekuasaan. Di sisi lain, nama baik dan kekuasaan juga dipengaruhi oleh popularitas. Karena Jessica tidak ada di sini, Renata menjadi penanggung jawab pada hari ini. Dia menyesap teh dengan anggun dan berkata perlahan, "Tuan, tunggu sebentar, Rowan sebentar lagi kembali." "Nyonya, tidak apa-apa." Orang tua itu juga sangat sopan, bagaimanapun keluarga Miller adalah keluarga yang besar, dia tetap harus memberikan muka kepada mereka. Sambil menunggu, para kerabat keluarga Miller duduk saling berbincang dengan heboh. Renata juga merasa sangat bahagia. Meskipun kontrak ditandatangani oleh paman keempatnya Rowan, tetapi sekarang tetaplah Jessica yang bertanggung jawab atas keluarga, sehingga kelak semua ini akan menjadi milik Jessica. Wah, grup Aliansi Bintang, salah satu dari 10 grup korporasi terbesar di Huaxia. Mereka benar-benar berinisiatif untuk datang menandatangani kontrak. Ini menunjukkan bahwa mereka sangat yakin dengan kemampuan keluarga Miller kita ini. Tentu saja, tapi ini semua juga berkat jerih payah Jessica. Di bawah kepemimpinannya, keluarga Miller akan semakin kuat dan kuat. Terakhir kali, putri keluarga Woodley berhasil bekerja sama dengan grup Aliansi Bintang, dia sangat sombong. Sekarang apalagi yang bisa dia sombongkan, keluarga Miller kami ini pun sudah bekerja sama dengan grup Aliansi Bintang. Suara hadirin semakin riuh saking bersemangatnya mereka semua. Kalian jangan lupakan Rowan. Jessica memang pemimpin di keluarga ini, tetapi dalam hal bisnis Rowan yang telah berjuang keras. Maya, istri paman keempat, tiba-tiba berkata demikian dengan suara lantang. Kita tidak lupa, tunggu kakak tertuamu pulang, aku akan menyanjung Rowan di depan kakak tertuamu nanti. Renata langsung tertawa dan perkataan tersebut juga membuat Maya sangat senang.
Bibi keempat, bagaimana dengan kami? Sylvia dan beberapa generasi penerus lainnya buru-buru menarik Maya. Mereka juga merasa bertanggung jawab dengan pengelolaan bisnis keluarga Miller, sehingga mereka semua juga ingin kebagian penghargaan. Kalian semua bocah-bocah, sama-sama menginginkan penghargaan, boleh, aku akan catat jasa kalian semua. Maya langsung tertawa menyindir, kemudian menatap Fernando, Fernando, kamu juga telah bekerja keras mengurus masalah ini. Ingatlah bahwa kamu bertanggung jawab atas riset pasar, dan aku akan memberikan pujian kepada kamu juga nanti. Episode 420. Terima kasih, Bibi keempat. Fernando merasa sangat senang, setelah melihat sekilas ternyata Jensen dan Elena masuk. Fernando dengan sengaja berteriak, kami keluarga Miller semakin hari semakin besar dan kuat. Tidak sulit bagi kami untuk memelihara menantu laki-laki yang hanya bisa numpang hidup dengan istrinya. Teriakan Fernando ini membuat semua orang menoleh ke arah Jensen dan memandangnya dengan penuh rasa jijik dan hina. Ada orang merasa nyaman numpang hidup tanpa melakukan apapun. Apakah orang ini tidak tahu malu? Kenapa dia harus malu? Dia saja bisa berlutut ke Elena, sungguh tidak tahu malu. Sebagai seorang pria, dia tidak bisa melakukan apapun. Dia itu tidak berguna, beda dengan Fernando yang sudah banyak membantu keluarga Miller. Semua kerabat keluarga Miller menyindir dengan ucapan yang sangat kasar dan sangat menghina Jensen. Wajah laki, paman ketiga, tampak sangat malu mendengar perkataan mereka itu, dia lalu berkata dengan nada datar kepada Jensen, Jensen, grup aliansi bintang datang untuk penandatanganan kontrak, sehingga mereka semua ini sangat senang seperti sedang merayakan tahun baru. Grup aliansi bintang. Jensen sedikit terkejut karena kemarin Gracia sepertinya mengatakan bahwa dia akan menyuruh orang datang menandatangani kontrak. Apakah orang tua itu yang disuruh Gracia kemari? Paman ketiga, tidak ada salahnya kami begitu senang, penandatanganan kontrak ini hanyalah tahap awal. Jika kontrak berjalan lancar, kelak mungkin akan ada lebih banyak lagi kontrak baru lainnya. Renata melirik ke arah Jensen dengan penuh rasa jijik dan benci lalu berkata kepada Fernando, Fernando menantuku ini luar biasa. Kami keluarga Miller mengakui kemampuannya. Untuk orang yang hanya menjadi parasit bagi keluarga Miller, cepat atau lambat kami pasti akan mengusirnya keluar dari keluarga Miller. Perkataan Renata ini jelas sedang menyindir Jensen. Minggir, minggir. Pada saat ini, Rowan, paman keempat akhirnya kembali. Rowan mendorong Jensen dari kerumunan dan menatapnya dengan sinis sambil berkata, pemalas, kamu kira ini tempat bermain? Kalau kamu tidak bisa membantu keluarga Miller, lebih baik kamu pergi cari pekerjaan, dasar tidak berguna. Rowan masih sakit hati dengan insiden kemarin, sehingga dia jelas sedang mencari kesempatan untuk membalas Jensen. Tentu saja, hari ini adalah hari berbahagia bagi Rowan, karena itu dia pun tidak ingin berdebat dengan Jensen. Rowan sudah pulang. Paman keempat. Semua orang menyapa Rowan dengan sopan karena Rowan kini telah memberikan kontribusi besar dan patut untuk dihormati mereka. Rowan, kamu pergi kemana saja? Bagaimana pembicaraan bisnis dengan grup aliansi bintang? Coba ceritakan ke semua orang, kalau bukan karena orang mereka yang duluan datang kemari, maka kami semua juga tidak tahu tentang hal ini. Renata berdiri dan berkata, haha, aku juga tidak menyangka. Rowan merasa sangat bangga. Anggota keluarga Miller lebih banyak terjun ke dunia politik, sedangkan Rowan adalah pengusaha dan sering tak mendapatkan penghargaan di dalam keluarga ini. Hari ini adalah pertama kalinya Rowan mendapatkan pujian yang tinggi dari semua orang. Hanya saja, Rowan merasa agak aneh karena saat melakukan negosiasi dengan grup aliansi bintang, tampaknya negosiasi itu sudah gagal. Lalu kenapa sekarang malah tiba-tiba setuju dengan kontrak itu? Apakah kontrak ini bukanlah kontrak tambang batu bara? Rowan masih bingung karena semua bisnis keluarga Miller dipegang langsung oleh Rowan, sehingga grup aliansi bintang pasti akan mencarinya langsung dan bukan orang lain. Rowan baru merasa yakin setelah berpikir demikian, dan segera membalas ucapan selamat dari semua orang. Pria tua perwakilan grup aliansi bintang itu tidak berani menertawakan orang-orang keluarga Miller, dia hanya berkata sambil tersenyum, apakah orangnya sudah datang? Sekarang mari kita mulai penandatanganan kontrak supaya aku bisa selesaikan tugasku. Aku sudah datang, aku sudah datang. Semua orang melihat Rowan. Rowan merapikan jasnya dan mengeluarkan penanya untuk menandatangani kontrak. Melihat Rowan siap menandatangani kontrak,
Pria tua itu juga dengan sopan berkata, "Tuan Jensen, Anda hanya perlu menandatangani di sini karena Nona Gracia sudah berpesan kalau mengenai harga. Itu semua terserah Tuan Jensen saja." "Baik." Rowan mengangguk tanpa sadar, tetapi segera merasa ada yang tidak beres. "Tunggu, Anda panggil saya Tuan Jensen?" "Ya betul, kami datang mencari Tuan Jensen untuk menandatangani kontrak, dan Nona Gracia langsung yang menyuruhnya," ucap pria tua itu dengan wajah heran. "Namun, saya bukan Jensen, saya ini anggota keluarga Miller dan ini juga rumah keluarga Miller." Wajah Rowan tampak keheranan. Pria tua itu pun kaget, "Tapi, Nona Gracia menyuruhku datang ke rumah keluarga Miller untuk mencari Tuan Jensen." Suasana tiba-tiba berubah menjadi canggung. Ternyata orang yang dicari pria tua itu bukan Rowan, melainkan Tuan Jensen. Jensen menggeleng-gelengkan kepalanya karena merasa lucu, dan perlahan berjalan keluar lalu duduk di depan pria tua itu. "Jensen, apa yang kamu lakukan? Kamu tidak punya hak untuk duduk di sini." Renata tidak bisa menahan diri dan memarahinya, "Orang ini adalah perwakilan grup aliansi bintang. Kamu jangan buat kacau di sini, cepat pergi." Jensen mengabaikan kerabat keluarga Miller yang sombong itu. Jensen mengeluarkan KTP-nya dan menyerahkannya kepada pria tua itu. Pria tua itu terkejut, dan setelah melihat wajah Jensen lebih dekat, dia akhirnya tersenyum. "Kamu adalah Tuan Jensen yang aku cari." Semua orang pun terdiam. Semua anggota keluarga Miller yang bersuka cita tadi, tiba-tiba seperti dipermalukan langsung. Terutama Rowan yang berdiri di samping Jensen. Rowan merasa paling malu karena orang yang dicari ternyata bukan dirinya, jadi dia merasa sangat gelisah. "Tuan, dia bukan orang keluarga Miller, dia hanya seorang pecundang yang ingin menumpang hidup dengan keluarga Miller." "Apa kamu salah mengenali orang?" tanya Renata yang tak tahan lagi ingin mengingatkan pria tua itu. "Benar, yang aku cari adalah Tuan Jensen. Nona Gracia sudah bilang bahwa tak peduli anggota keluarga Miller atau bukan, aku hanya perlu mencari Tuan Jensen untuk menandatangani kontrak." Pria tua itu tersenyum sopan, "Dan ini adalah kontrak perjanjian pengalihan hak atas tanah Panti Asuhan Cahaya Harapan di Distrik Utara." "Panti Asuhan Cahaya Harapan?" Orang-orang keluarga Miller lagi-lagi tercengang. Jensen benar-benar berhasil menyelesaikan masalah yang sudah lama tak bisa terselesaikan ini? Mereka semua sangat terkejut. "Jensen, berapa banyak uang yang kamu habiskan untuk membeli tanah panti asuhan? Hebat, kamu bahkan berani mencuri uang keluarga Miller." Renata sama sekali tidak mengira Jensen bisa menyelesaikan masalah panti asuhan, dan bahkan menduga bahwa Jensen telah membeli tanah itu dengan uang yang diberikan oleh Elena. Renata juga menduga kalau uang Elena mungkin saja diberikan oleh nenek secara diam-diam. Akan tetapi, uang ini merupakan uang keluarga Miller, lantas Jensen pun tak punya hak untuk mengambil uang tersebut. Untuk membeli tanah panti asuhan pasti membutuhkan uang yang sangat banyak karena harganya yang selangit. "Nyonya Renata, jangan salah paham, Nona Gracia sudah bilang kalau ini diberikan dengan harga terserah Tuan Jensen." Perkataan pria itu kembali membuat Renata kebingungan. Terserah. Benarkah ada hal yang menguntungkan seperti ini? Kalaupun ada hal yang menguntungkan seperti ini, kenapa malah jatuh ke tangan Jensen yang katanya pecundang ini dan bukan langsung ke keluarga Miller? "Aku berencana membayar dengan harga 1 sen, boleh?" Saat ini, Jensen pun tersenyum. "Boleh, terserah Tuan Jensen saja." Pria tua itu langsung mengangguk setuju dan mempersilakan Jensen menandatangani kontrak itu. Orang-orang keluarga Miller yang menyaksikan keberhasilan Jensen menguasai tanah panti asuhan Cahaya Harapan dengan hanya mengeluarkan uang 1 sen, merasa sangat malu. Jensen telah menyelesaikan masalah yang tidak bisa diselesaikan selama bertahun-tahun. Jadi, kalau begitu siapa orang yang tidak berguna itu? Siapakah orang yang tidak berkontribusi sedikit pun untuk keluarga Miller? Siapa parasit itu? Fernando yang sebelumnya arogan dengan suara lantang kini hanya bisa terdiam malu. Orang yang dimaksud sebagai pecundang yang numpang hidup dengan keluarga istrinya harusnya adalah dirinya sendiri. Setelah Jensen menandatangani kontrak, dia berdiri dan hendak pergi, tetapi dia tiba-tiba menatap Rowan, paman keempat, dan menggelengkan kepalanya lalu berkata, "Dasar tidak berguna." Kalimat ini diucapkan oleh Rowan kepada Jensen tadinya, dan sekarang Jensen dengan kalimat yang sama pun membalasnya. Semua orang di sana terdiam, bahkan wajah Renata pun berubah menjadi masam. Awalnya, Renata ingin memarahi Jensen,
tetapi kini Jensen telah berhasil menunaikan tugas yang diberikan oleh nenek, sehingga Renata hanya bisa terdiam saja. Maya, istri Rowan, juga sangat marah karena suaminya dipermalukan oleh seorang dokter kecil. Maya beranggapan bahwa meski suaminya tidak memiliki kedudukan tinggi dalam keluarga Miller tetapi bagaimanapun juga, suaminya adalah seorang direktur perusahaan beraset puluhan miliar yuan.